Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pembelajaran biologi. Nah, kali ini kita akan bahas tentang bagaimana caranya mendesain atau merancang sebuah penelitian sederhana. Kita fokuskan topiknya pada penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman atau tumbuhan ya. Nah, ini akan menjadi proyek kalian nanti selama 1 semester ke depan. Ya, seperti itu. Nah, pada pertemuan pertama kita sudah bahas tentang definisi dari pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Kemudian dilanjutkan dengan proses perkecambahan, kemudian pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Bagi yang belum belajar itu atau belum menonton pembelajaran tentang itu, videonya ada di atas ini. Ya, silakan diklik, ada rekomendasi video, dipelajari, baru masuk ke pembelajaran saat ini atau di video ini. Oke. Kemudian kalian juga sudah saya tugaskan untuk mencari faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Ada yang faktor dalam tanaman itu sendiri, ada yang faktor luar. Banyak sekali, sudah saya baca, sudah saya nilai. Nah, tugasnya selanjutnya kali ini dalam bersamaan dengan menyimak video ini ya, kalian pilih salah satu faktor. Ya, ini ya. Kita lihat. Kita tentukan judul, ya. Judul itu diperoleh dari mana? Dari memilih salah satu faktor yang ditugaskan kemarin. Jadi faktornya apa? Gitu. Bisa faktor internal, bisa faktor eksternal yang kalian pilih. Pilih salah satu aja. Kemudian kalian juga harus pilih tanamannya apa? Tentukan tanamannya. Ya, pilih faktornya, pilih tanamannya. Terus pilih boleh salah satu, boleh salah dua, boleh salah tiga. Ya, kalau nggak mau repot salah satu aja, akibat yang ditimbulkan oleh faktor tadi. Oke ya, jadi yang pertama ada kalian pilih faktornya, kemudian kalian pilih tanamannya, lanjutkan dengan memilih akibat yang ditimbulkan oleh faktor ini tadi. Itu ya, pilih, kemudian setelah memilih kalian bisa merancang judul. Ini saya misalkan seperti ini. Misalkan kalian memilih faktor suhu ya, ini suhu, memilih faktor suhu. Sebentar saya kasih ini dulu, pennya dulu. Ya, misalkan kalian pilih suhu ini sebagai faktor yang kalian pilih. Kemudian kalian pilih tanamannya adalah tomat, nih tanaman tomat. Ya, faktornya suhu. Kemudian tanamannya adalah tomat. Kemudian kalian pilih akibat yang ditimbulkan oleh suhu ini. Apa? Misalkan adalah kecepatan perkecambahan. Ini. Ya. Ini yang kalian pilih sebagai akibatnya. Jadi pilih 3 ini baru kalian bisa merancang kalimat judul. Ya. Judulnya padat jelas saja ya, terus spesifik. Tidak lebih dari 15 kata. Ya, maksimal 15 kata lah, atau kalau penelitian yang beneran itu bisa sampai 12 kata aja judulnya ya. Jadi ini, pilih ini, kalau dihitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 kata. Jadi lebih padat, lebih bagus gitu untuk judul, kurang dari 15 kata. Pengaruh suhu pengeringan benih terhadap kecepatan perkecambahan tanaman tomat. Itu judulnya. Jadi tugas pertama milih tadi, kemudian tentukan judul. Pilihan judul menentukan judul itu dari 3 konsep tadi ya. Dari 3 pilihan tadi ya. Faktor yang mempengaruhi dipilih, ini suhu ini, kemudian tanamannya dipilih, tomat ini, kemudian akibat yang ditimbulkan oleh si faktor tadi, si suhu tadi. Misalkan akibat yang ditimbulkan adalah kecepatan perkecambahan. Itu ya, kita akan jadi judul. Oke, setelah selesai membuat judul, kita lanjutkan ke proposal. Jadi proposalnya nanti diawali dari bab 1. Ini ya, kita menuju ke bab 1 proposal penelitian sederhana. Oke, sebelum kita masuk ke bab 1 atau menyusun bab 1, kita
harus tentukan dulu variabel-variabel penelitian. Ada 3 macam variabel penelitian. Yang pertama variabel bebas, kemudian variabel terikat, yang ketiga variabel kontrol. Secara definisi dapat kita amati sebagai berikut ya. Jadi kalau variabel bebas itu adalah variabel yang sebenarnya bebas dimodifikasi oleh peneliti. Sifatnya kalau di penelitian ini mempengaruhi sifatnya. Jadi dia bersifat perlakuan, sesuatu yang diperlakukan terhadap tanamannya gitu. Itu namanya variabel bebas. Kemudian yang kedua itu variabel terikat. Variabel terikat itu maksudnya terikat. Peneliti nggak bisa ngapa-ngapain, udah terikat ini. Peneliti nggak bisa ngapa-ngapain terhadap si variabel ini, tidak bebas ya. Dia bersifat sebagai akibat dari variabel bebas. Jadi kalau di perlakuan variabel bebas itu dilakukan terhadap tanaman, maka akan muncul akibatnya. Akibat inilah yang biasa mensifati si variabel terikat ini, ya. Seperti itu. Itu variabel terikat. Yang ketiga itu variabel kontrol. Nah, si variabel kontrol ini sebenarnya adalah variabel bebas ya. Sama ini. Dia itu variabel bebas. Tetapi karena selama penelitian itu diperlakukan terhadap tanaman sama, tidak dibeda-bedakan, tidak dimodifikasi oleh peneliti, maka dia tidak dianggap mempengaruhi atau tidak menimbulkan variabel terikat. Makanya dia disebut variabel kontrol. Supaya lebih jelas kita lihat contohnya ya. Seperti ini. Misalkan judul kita tadi adalah pengaruh suhu pengeringan benih terhadap kecepatan perkecambahan tanaman tomat. Variabel bebasnya apa? Variabel yang bebas dimodifikasi oleh peneliti bersifat mempengaruhi. Ya ini, suhu pengeringan benih. Ya, ini variabel bebas. Kemudian bagaimana memodifikasi? Kan bebas dimodifikasi oleh peneliti, maka dimodifikasi nih, tentukan suhunya. Tentukan suhunya. Misalkan setelah kita baca referensi, kita baca literatur, kita dapetin suhu yang efektif itu ada banyak macamnya. Misalkan 40 derajat, ya, atau ada yang 30 derajat, atau ada yang 25 derajat, misalkan seperti itu. Kita tentukan suhunya. Ini maksudnya bisa dimodifikasi. Ini suhu-suhu, tingkatan suhunya bisa dimodifikasi oleh peneliti. Maka dia bebas, variabel bebas. Dan bersifat mempengaruhi. Mempengaruhi apa? Mempengaruhi variabel terikat. Apa variabel terikatnya kalau judulnya seperti ini? Ya, kecepatan perketumbuhan. Atau kecepatan perkecambahan. Maaf ya, salah ketik ini. Kecepatan perkecambahan maksudnya. Itu adalah variabel terikatnya. Ya. Nah, untuk menentukan variabel terikat itu dia harus bisa diukur gitu. Ya, jadi variabel terikat itu harus bisa diukur. Kalau nggak bisa diukur nanti kita kesulitan dalam melakukan penelitian gitu. Ya. Nah, yang terakhir adalah variabel kontrol. Variabel kontrol tadi kan sudah saya jelaskan bahwa dia itu bersifat seperti variabel bebas ya, tetapi dikontrol tetap sama selama penelitian. Kita nyiramnya airnya sama setiap hari atau 3 kali sehari atau 2 kali sehari. Jumlahnya sama, volume airnya sama, jumlah nyiramnya sama, waktunya sama, diperlukan sama seperti itu. Cahayanya juga tempatnya sama gitu. Jadi intensitas dia dapat cahayanya juga sama semua tanaman itu. Sehingga si variabel ini tidak lagi menjadi variabel bebas. Dia menjadi variabel yang dikontrol oleh peneliti tetap sama selama penelitian. Itu yang disebut sebagai variabel kontrol. Baiklah, sekarang kita lanjutkan untuk penyusunan bab 1. Jadi bab 1 itu ada hierarkinya ya. Kalau secara basic ada 4 di bab 1 itu yang perlu kalian tulis. Yang pertama itu adalah latar belakang, kemudian yang kedua rumusan masalah, yang ketiga hipotesis, yang keempat tujuan. Ini bisa dibolak-balik ini, yang ketiga dan keempat ini, hipotesis sama tujuan. Cuman basicnya itu ada 4 itu. Nanti kalau mau ditambahi ruang lingkup, ditambahi batasan, boleh. Cuman yang basic ada 4 ya. Jadi latar belakang, kemudian rumusan masalah, hipotesis, tujuan. Itu yang basic. Kita bahas satu-satu.
Yang pertama, kita harus menulis latar belakang. Kita aktifkan dulu pointernya. Nah, ini latar belakang ya. Yang pertama ini latar belakang. Latar belakang itu merupakan uraian ilmiah yang menjadi alasan atau sebab kalian memilih judul ini untuk diteliti gitu. Tapi nanti jangan begini. Biasanya ada anak-anak itu nulisnya latar belakangnya apa? Latar belakang saya adalah karena disuruh oleh guru biologi untuk buat proyek penelitian ilmiah sederhana itu katanya. Ya jangan seperti itu ya. Jadi tidak ilmiah jadinya. Jadi uraikan alasannya secara ilmiah. Boleh membaca dulu literatur kemudian dituliskan juga boleh ya, seperti itu. Nah, nanti kalian buat minimal 2 paragraf lah. 2 paragraf, 1 paragrafnya yang menjorok ke dalam ya ada alineianya, itu 1 paragraf minimal 5 baris. Jadi minimal nanti kalian buat 10 baris di latar belakang. Nah, kalau sudah latar belakang itu tersusun rapi, kita buat rumusan masalah. Nah, kita buat rumusan masalah yang B ini ya, atau yang kedua. Rumusan masalah itu apa sih? Rumusan masalah itu merupakan kalimat tanya ya, yang merupakan pembuktian atau akan membuktikan penelitianmu nanti seperti apa. Itu rumusan masalah. Misal seperti ini. Contohnya ya. Adakah pengaruh suhu pengeringan benih terhadap kecepatan perkecambahan tanaman tomat? Ini kalau kita mau bikin 1 boleh. Kalau mau dikembangin menjadi 2 sampai 3 juga boleh. Terserah penelitinya ya. Mau dispesifikkan atau enggak. Jadi kalau kita menulis beberapa rumusan masalah, pertanyaan-pertanyaan penelitian, itu kalian harus pikirkan kemampuan kalian untuk mendapatkan data untuk menjawab nanti ya. Jadi kalau kalian bertanya, kalian ukur juga kemampuan diri kalian, kemampuan alat-alatnya dan sebagainya untuk bisa menjawab pertanyaan kalian itu secara ilmiah dengan data seperti itu. Nah, kalau disusun itu lebih baik dari yang umum ke khusus. Misalkan ini kan umum ke khusus ini. Adakah pengaruh suhu pengeringan benih terhadap kecepatan perkecambahan tanaman tomat? Ini general ini. Umum, ada pengaruh atau enggak? Kalau nanti ada pengaruh, maka kalian bisa lanjutkan di pertanyaan kedua. Itu loh maksud saya. Jadi dari umum dulu, kalau diketahui ada pengaruh, maka dia lanjut ke pertanyaan yang kedua. Kalau di sini sudah tidak ada pengaruh, selesai. Sekarang pertanyaan ini, adakah pengaruh suhu? Tidak ada pengaruh, berarti kesimpulannya nanti ya, tidak ada pengaruh, maka kita sudah tidak bisa untuk lanjut ke menjawab pertanyaan yang kedua. Tapi jika pertanyaan yang pertama, rumusan masalah pertama terjawab, ada pengaruh, nah maka boleh kalian lanjutkan, boleh juga berhenti. Kalau kalian lanjutkan, dispesifikkan lagi pengaruhnya bagaimana. Tuh. Mana suhu yang paling berpengaruh. Nah, boleh seperti itu ya. Itu caranya untuk membuat rumusan masalah. Nah, kemudian yang ketiga kita harus susun hipotesis. Hipotesis apa? Kalau secara istilah diartikan seperti ini ya. Pernyataan hipotesis itu kalau diartikan secara istilah ini. Panjang sekali nih. Jadi pernyataan atau dugaan mengenai keadaan atau populasi yang sifatnya masih sementara atau masih lemah tingkatan kebenarannya. Itu kalau kita baca buku textbook oriented ya. Tapi kalau secara mudah saja kita artikan sederhana saja, dapat kita tulis itu dia itu dugaan jawaban sementara dari pertanyaan yang kita ajukan di rumusan masalah. Nah, misalkan rumusan masalahnya tadi kan ada nggak pengaruh suhu terhadap perkecambahan tomat kan seperti itu. Nah, kita jawab nih, ada 2 jawaban yang kita bikin. Nah, ada 2 jawaban ya. Yang pertama itu hipotesis penelitian atau H1. H1 itu biasanya dia yes, bukan no ya. Yes. Yes itu maksudnya kalau ditanya apakah ada pengaruh? Ada pengaruh. Tapi kalimatnya tetap panjang seperti ini ya ditulisnya. Ada pengaruh suhu pengeringan benih terhadap kecepatan perkecambahan tanaman tomat. Nah, seperti itu. Itu hipotesis penelitian. Yes. Ada yang hipotesis nol atau hipotesis nihil. Itu no itu. Ya.
Jadi tidak ada pengaruh pengeringan benih terhadap kecepatan perkecambahan tanaman tomat. Seperti itu. Itu kalau dia hipotesis 0. Baiklah, setelah kita menyusun hipotesis, sekarang kita lanjutkan untuk di komponen terakhir, yaitu menyusun tujuan penelitian. Jadi kalau mau nulis tujuan penelitian itu ya tulis tujuan kita untuk melakukan penelitian ini untuk apa gitu. Jangan seperti latar belakang tadi ya. Latar belakangnya adalah karena disuruh oleh guru biologi mengerjakan proyek. Maka tujuan penelitiannya adalah menyelesaikan tugas dari guru biologi untuk melaksanakan proyek. Nah, itu jadi salah kaprah nanti. Ya, jadi tujuannya bukan karena tugas ya. Jadi tujuannya disesuaikan teksnya dengan rumusan masalah, dengan hipotesis. Tadi kan kita pakai rumusan masalah, adakah pengaruh, kemudian mana perlakuan yang paling signifikan pengaruhnya. Maka kita bisa lihat di sini. Misalnya contohnya tujuan penelitian teksnya seperti ini. Nah, ini. Mengetahui pengaruh. Kemudian mengetahui suhu yang paling berpengaruh seperti itu. Nah, ini adalah teks yang bisa kita tuliskan di tujuan penelitian. Nah, kalau sudah menulis sampai tujuan penelitian berarti kita sudah memiliki 4 komponen tadi ya, latar belakang, rumusan masalah, kemudian hipotesis, kemudian tujuan penelitian. Kalau 4 ini sudah kalian miliki, bab 1 sudah selesai, maka dianggap oleh peneliti-peneliti senior itu 50% dari penelitian ini sudah kalian lakukan, karena pokok-pokoknya itu sudah ada di sini. Tinggal kita nanti kembangkan di bab-bab selanjutnya. Baiklah, setelah menyelesaikan bab 1, kita lanjut ke bab 2 ya. Bab 2 ini isinya tentang kajian pustaka atau kajian teori. Terutama teori-teori atau pustaka-pustaka yang berkaitan dengan penelitian yang akan kita lakukan. Jadi spesifik ke penelitian yang akan kita lakukan, jangan melebar kemana-mana. Nah, yang harus diperhatikan yang pertama ketika menulis kajian pustaka itu adalah kita harus benar-benar baca. Jangan cuman comot nulis tapi nggak pernah baca, sehingga kita nggak tahu apa isi dari kajian pustaka yang kita tulis di bab 2. Ya, kemudian yang kedua, selalu bikin note atau catatan. Catatan untuk setiap referensi yang kita baca itu. Kemudian coba ubah kata-katanya. Diubah, model kata-katanya diubah supaya nanti kalau dicek di similarity, saya punya similarity misalkan, saya cek di situ, maka nanti tidak merah. Jadi hasilnya nanti tidak 100% itu menjiplak begitu ya. Nah, misalkan seperti ini teman-teman. Pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2010, si peneliti ini baca tulisan dari Anis Kurniawan yang ditulis tahun 2009. Tentang apa? Tentang pertumbuhan tomat. Ditulisnya di mana? Di Jurnal Pertanian Online ini. Di alamat ini. Pertanian.org ini alamatnya. Tulisan yang mau saya ambil itu tulisan yang ini. Nah, bisa dibaca ya, pertumbuhan ini sampai ke media tanam ini. Nah, bagaimana trik supaya tidak terkena similarity? Jadi kalian harus buat note dulu. Note-nya ini ya teman-teman yang di bawah ini. Nah, ini harus kalian tulis dulu. Saya dapatnya dari Kurniawan Anis 2009 ini, pertumbuhan tomat secara online di http://pertanian.org, diakses tanggal kita baca. Kita bacanya tanggal berapa, diakses tanggal itu. Kemudian masukkan ke dalam pustaka kita. Tulisannya dapat seperti ini triknya. Nih, misalkan kita ngambil dari Anis Kurniawan itu, kita ambil nama belakangnya aja. Kurniawan, tahunnya di dalam kurung, berpendapat bahwa kita ubah ini si kalimat ini menjadi dibalik ya. Ini tadi kan pertumbuhan tanaman tomat dipengaruhi. Sekarang tingkat suhu pengeringan benih dan sebagainya itu mempengaruhi pertumbuhan tanaman tomat. Jadi dibalik supaya nanti similarity-nya itu tidak terbaca ya.
Begitu ya, itu triknya untuk bisa menulis daftar pustaka yang baik dan benar. Yang pertama harus baca dulu, kemudian yang kedua kalian harus bikin note dan mengubah kalimat di pernyataan atau pertanyaan yang ada di referensi itu supaya tidak terbaca oleh aplikasi similarity. Seperti itu ya anak-anakku sekalian. Jadi tugasnya adalah bikin judul tadi, kemudian bikin bab 1 dan bab 2. Selama ya kira-kira 1 minggu inilah kita selesaikan ini. Nanti kita akan lanjutkan di video berikutnya, kita akan bahas bagaimana caranya, metodenya untuk melakukan penelitian. Itu bab 3 ya, tentang metode penelitian. Oke, sampai di sini video kali ini. Semoga bisa membantu anak-anakku yang sedang melaksanakan proyek penelitian sederhana, khususnya di bidang biologi. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.